kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film dari negeri Filipina. Film ini berjudul mengisahkan seorang pria yang berprofesi sebagai juru parkir. Suatu ketika, ia jatuh cinta dengan seorang wanita yang cantik jelita. Nah, apakah pria itu berhasil meluluhkan hati wanita itu? Oke lah, tanpa menunggu apa dari sang sutradara, yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Film akan dibuka dengan gambaran kehidupan sehari-hari dari Jess dan juga Nikki yang akan menjadi pemeran utama dalam film kali ini. Di pagi itu, sebelum berangkat bekerja, Jess sarapan pagi bersama kedua orang tuanya. Setiap hari orang tuanya selalu menyinggung tentang Jess yang tak kunjung memiliki dambaan hati. Padahal mereka sudah tak sabar untuk memiliki seorang cucu sebagai penerus keluarga mereka. Di sebuah mall, dengan tingkah laku nakalnya, Nikki merayu sang pacar untuk membelikan beberapa baju mahal untuknya. Dari kasat mata bisa terlihat kalau Nikki dan sang pacar memiliki perbedaan usia yang cukup jauh. Di lingkungan kerjanya, Jess terkenal sebagai seseorang yang begitu ramah dan memiliki banyak teman. Hari itu nampaknya adalah hari keberuntungan bagi Jess, di mana dia menemukan sebuah tas yang berisi uang yang telah tergeletak di parkiran mobil. Namun bukannya menyembunyikan tas itu untuk keuntungan pribadinya, Jess yang juga terkenal jujur tanpa pikir panjang langsung mengembalikan pada sang pemiliknya. Tentu saja atas kejujurannya itu, Jess mendapatkan hadiah dari pemimpin hotel yang bernama Sylvester, yaitu menginap 4 hari 3 malam di Presiden Suite, beserta ia mendapatkan uang tunai dan juga voucher berbelanja. Tak sampai di situ, ia serta dianugerahi sebagai karyawan terbaik di tahun itu. Dengan mengajak 2 orang sahabatnya yang bernama Ted dan juga Rus, Jess menikmati segala kemewahan yang selama ini belum pernah ia rasakan. Berbeda nasib dengan Nikki yang malam itu harus merasakan patah hati yang dikarenakan sang pacar telah tertangkap basah sedang makan malam bersama wanita lainnya. Saat sedang minum-minum di sebuah bar, Jess pun seketika terperangah dikala ia melihat kecantikan dari Nikki yang baru saja datang ke tempat itu. Karena tampangnya yang pas-pasan, Jess pun mencoba untuk mencari jalan pintas untuk menarik perhatian dari Nikki. Lewat kemampuan olah vokalnya, alhasil Nikki pun terbius oleh lantunan suara dari Jess yang begitu merdu. Melihat Nikki yang terkagum-kagum kepada Jess, pria yang bersamanya pun seketika merasa cemburu dan diakhiri dengan cekcok yang berujung dengan pertikaian. Jess yang dengan adanya kekerasan fisik berusaha untuk memisahkan mereka. Di bawah pengaruh alkohol, Nikki mengaku kepada Jess kalau selama ini dia hanya menjadi wanita simpanan bagi para om-om. Awal permasalahan pun terjadi ketika Jess yang tak menyanggah saat Nikki mengira kalau Jess adalah seorang pria tajir melintir. Secara langsung pembicaraan mereka pun ini semakin intim. Lalu merasa kasihan kepada Nikki yang telah diusir dari kamar pria tadi, Jess pun berinisiatif mengajak Nikki untuk bermalam di kamarnya. Dan tanpa dibungkiri lagi, Nikki dengan keahliannya langsung membuat Jess kejang-kejang dengan mengulek-ulek kantong menyanyi. Keesokan paginya, si cantik Nikki yang tanpa busana tidur bersamanya, sehingga hal itu pun membuat Jess merasa bangga karena dia telah berhasil melepas keperjakaannya pada wanita secantik Nikki. Hari itu, Nikki mengajaknya untuk berjalan-jalan. 3 hari adalah waktu yang cukup bagi Jess untuk bisa menikmati indahnya kebersamaan bersama Nikki. Setelah 3 hari, dia berencana akan mengungkapkan kebenaran tentang identitasnya yang hanyalah seorang petugas parkir. Tanpa diketahui sang pemilik, dia memakai mobil dari seorang tamu hotel untuk berkencan dengan Nikki. Semakin lama Jess bersama Nikki, semakin banyak pula kebohongan yang ia ucapkan.
Ia mengaku sebagai seorang dokter atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Nicky tentang profesinya. Tentu saja jawaban itu semakin membuat Nicky terkesima pada sosok Jess seorang diri. Di kencan pertama hari itu, Jess kelimpungan karena harus membayar barang-barang mewah yang dibeli oleh Nicky. Untungnya pada saat itu, ia masih memiliki voucher berbelanja dan uang tunai hadiah dari pemilik hotel tempo hari. Jess pun tak bisa menolak permintaan dari Nicky yang tiba-tiba ingin berkunjung ke rumahnya. Dengan memakai alat navigasi, Jess akan mendatangi rumah dari si pemilik mobil. Ia berencana mengakui rumah itu sebagai rumahnya sendiri. Nicky pun makin antusias setelah melihat rumah mewah itu yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang. Akhirnya hal yang ditakuti oleh Jess pun terjadi, di mana dirinya dan juga Nicky terciduk oleh seorang kakek berkursi roda dan seorang asisten di rumah itu. Jess pun langsung menarik Nicky dari kolam renang. Ia berdalih bahwa asisten pembantu rumah itu adalah pegawainya yang baru, sehingga tak mengetahui siapakah majikannya. Jess sempat marah ketika Rose yang mengatakan Nicky sebagai seorang calon aktris. Terlihat jelas kalau Jess sudah dibutakan oleh cinta kepada Nicky. Sekali tidak puas dengan apa yang dirasakan oleh Jess, ternyata Nicky juga sudah jatuh cinta pada pria curi itu. Kepada sahabatnya, Nicky bercerita kalau ia sudah menemukan seorang pria yang tepat untuk dijadikan seorang suami. Cinta Nicky pada uang bukannya tak beralasan. Demi membiayai adiknya sedang bersekolah di jurusan kedokteran, dia rela menjadi simpanan om-om. Tentu saja, sang adik tak mengetahui dari mana sumber penghasilan saudaranya itu. 3 harinya bersama Nicky membuat Jess berubah 180 derajat karena uangnya tak cukup untuk membayar biaya makan malam bersama Nicky. Jess pun nekat mencuri uang tips di kasir resto itu. Dari seorang pelanggan tetap di hotel tempat ia bekerja, Jess mengetahui pamor Nicky sebagai wanita yang gemar bergonta-ganti pasangan. Dengan menjual jam tangan mewahnya, Jess bermaksud membeli cincin untuk melamar Nicky. Lewat dinner romantisnya, Jess ingin menjalin silaturahmi hubungan serius dengan wanita cantik itu. Karena takut lamarnya ditolak oleh Nicky, Jess pun mengurungkan niatnya untuk jujur tentang identitasnya. Sebenarnya, Nicky juga ingin jujur kepada Jess kalau dia adalah wanita simpanan dari om-om. Namun lidahnya seakan-akan terkunci saat melihat Jess yang sudah berlutut untuk melamarnya. Berkat bantuan kita semua, mereka pun melangkah ke jenjang yang lebih serius, tentunya dengan kondisi saling membohongi satu sama lainnya. Untuk kelangsungan hubungannya dengan Nicky, banyak intrik dan kebohongan yang akhirnya Jess lakukan semata-mata agar bisa tampil sempurna di pesta yang akan dihadirinya dengan Nicky. Ternyata petaka yang selama ini ditakuti oleh Jess pun akhirnya terjadi, di mana salah satu undangan yang hadir di pesta itu mengenal Jess sebagai seorang petugas parkir. Sudah barang tentu, Jess tak bisa lagi mengelak dari kenyataan yang ada. Ia pun berusaha menjelaskan kalau dia sangat mencintai Nicky, sehingga mengharuskannya berbohong untuk bisa masuk ke dalam kehidupan wanita itu. Sudah barang tentu, Nicky pun merasa sangat kecewa karena sudah terlanjur cinta kepada Jess. Menurutnya, akan sangat sulit memaafkan kesalahan semua ini. Jess pun membeberkan kalau selama ini dia sudah mengetahui siapakah Nicky sebenarnya. Namun ia pun tetap diam karena memang tulus mencintai Nicky. This is happening. Iba ako pero hindi ko maniwala ka naman. Sejak terungkapnya identitas dari Jess, kesialan nampaknya tak mau pergi dari pria culun itu. Berdasarkan dari rekaman CCTV, Sylvester tanpa ragu langsung memecat Jess yang diketahui memakai mobil tamu secara diam-diam. Kepada orang tuanya, Jess pun berkeluh kesah karena telah kehilangan calon istri beserta pekerjaannya. Entah harus merasa buntung atau merasa sial, Jess pun mendapatkan tawaran kerja dari Sylvester sebagai seorang supir pribadinya. Namun tak enaknya, ternyata sang bos telah menjalin hubungan dengan si Nicky. Mau tidak mau, Jess harus makan hati tiap kali melihat Sylvester yang bermesraan di depan matanya. Ketika ada kesempatan untuk berduaan, Nicky menjelaskan tentang alasannya yang harus hidup sebagai seorang wanita simpanan, yaitu selain untuk membiayai sekolah adiknya, ternyata
Nicky juga harus membayar hutang pada seorang pria yang telah menipunya. Ya, karena alasan itulah dia harus mendapatkan banyak uang dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Karena sudah tak tahan dengan kondisi kerja seperti itu, Jess pun memutuskan untuk berhenti sebagai seorang supir pribadi. Dari mulut Sylvester sendiri, Jess pun mendapatkan kabar kalau ia akan pergi ke kampung halaman bersama Nicky yang berada di Australia, dan mereka pun berencana akan menikah di sana. Singkat cerita, Jess yang telah berhasil mengantongi nama orang yang telah menipu Nicky merencanakan sebuah jebakan dengan pria yang bernama Leon di pestanya sendiri. Walaupun kalang kabut karena kedatangan polisi dan orang-orang yang telah dihentikannya, seperti tindakan penipuan, pemalsuan dokumen, dan pelecehan yang dituduhkan kepadanya, sehingga membuat sang penipu pun gelap mata dan nekat menyandera Nicky yang kebetulan berada di dekatnya. Lalu, ketika Nicky sedang diseret oleh Leon, Jess pun berpura-pura menjadi seorang pengemudi mobil yang kebetulan lewat. Diancam dengan sebuah senjata, Jess pun mengemudikan mobil yang ditumpangi oleh Leon untuk menjauh dari kejaran kepolisian. Leon yang sangat sibuk membekap Nicky tak menyadari kalau Jess mengemudikan mobil itu ke rumah yang pernah ia gunakan untuk membohongi Nicky. Dan ketika Leon telah lengah, Jess pun langsung menghantamkan sebuah pot ke kepala pria itu. Tak berselang lama, datanglah polisi langsung meringkus Leon yang dikala itu telah tak berdaya. Atas sikap hebat dari Jess malam itu, Nicky pun berkata kalau dia telah memaafkan semua kesalahan dari Jess. Ketika percakapan mereka pun terhenti karena telah kedatangan oleh Sylvester. Ia mengaku sudah mengetahui masa lalu Nicky yang kelam. Tanpa memperdulikan semua itu, Sylvester pun dengan penuh keyakinan berjanji akan menikahi Nicky di Australia. Sedangkan Jess hanya bisa menatap Sylvester dan juga Nicky yang sedang berpelukan di depan kedua matanya. Melihat buah hati yang sedang berduka, kedua orang tua Jess pun berusaha membesarkan hati anaknya itu. Semua ujian yang telah dilewatinya membuktikan kalau si Jess ini adalah orang yang baik serta memiliki keberanian untuk melindungi orang-orang yang dikasihnya. Bagi kedua orang tuanya, semua itu tak bisa dinilai hanya sebatas materi saja. Dua tahun telah berlalu, Jess yang sekarang telah bekerja sebagai supir taksi bandara. Lalu tiba-tiba ia pun dikejutkan oleh Nicky yang langsung naik ke dalam mobilnya. Hari itu adalah hari kembalinya Nicky ke Filipina. Terlihat karena kebahagiaan menghiasi wajah mereka berdua. Sudah bisa kita tebak, itulah awal mula lembaran baru kisah cinta mereka berdua. Lalu film pun tamat. Oke guys, begitulah cerita film kali ini ya. Pesan moral yang saya ambil pada video kali ini adalah berbohong untuk mendapatkan apa yang kita inginkan bukanlah cara yang bijak. Lambat laun kita akan terus dipaksa untuk menutupi kebohongan itu dengan kebohongan lainnya. Betul, tepuk tangan loh, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke lah, jika kalian suka dengan ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and yes.